Nah, seperti itu si mobil udah ngasih lampu kanan, emang perlu apa digas gitu loh. Aduh, ada gini. Oke, jadi kalau ada yang bertanya seperti apa settingannya, saya taruh mikrofonnya di sini ya. Saya taruh mikrofonnya di sini, di samping kacamata saya. Pokoknya di sudut paling atas lah, supaya agak jauh dari mulut. Karena kalau terlalu dekat dengan mulut, nanti suaranya agak sedikit noise karena terlalu keras terdengar. Gitu. Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat ya. Ya, jadi pagi ini saya lagi perjalanan menuju rumah. Ya betul, ini pagi-pagi. Jadi kebetulan hari ini saya kedapatan untuk WFH. Jadi saya di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya libur. Asik cuy. Jadi saya manfaatin waktu libur ini untuk ya menambah konten saya, untuk merekam dan mengedit-ngedit. Oke, jadi kali ini saya mau berbagi. Yang saya mau bicarakan hari ini adalah tentang modif kelistrikan motor. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu tentang kelistrikan motor. Tapi dalam ini saya hanya berbagi apa yang saya tahu ya. Apa yang saya tahu, apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya alami. Karena gini, kalau misalkan saya ngomong yang tidak saya tahu dan yang tidak pernah saya alami, kayaknya ngambang cuy, ya kan? Jadi saya akan memberitahukan apa yang saya tahu dan apa yang sudah pernah saya alami, apa yang sudah saya lakukan. Nah gini, dalam dunia kelistrikan motor itu ada dua dikenalnya, yaitu sistem full wave dan sistem half wave. Half wave berarti setengah, dan kalau full berarti full semuanya gitu kan. Nah, apa sih yang disebut dengan half wave itu? Jadi half wave itu kan di motor tuh ada spool. Spool tuh terbagi menjadi dua pas. Ya, itu yang saya tahu, yang pernah saya baca. Dua pas itu satu atau gini, setengah kan half wave ya, setengah untuk penerangan atau lampu utama, yang setengahnya lagi untuk aki untuk pengisian aki. Nah, jadi tegangan dan arusnya itu sudah terbagi. Mungkin gini, seharusnya spool itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 5-6 ampere mungkin ya, mungkin bisa lebih juga atau gimana. Nah, dengan dibaginya jadi half wave, jadi 3 ampere untuk ke daerah perlampuan, atau mungkin 3-4 ampere untuk perlampu utama ya. Karena lampu utama ini bisa menyalakan kurang lebih sekitar 35-55 watt. Berarti kalau misalkan dibagi 12, anggaplah 55 atau 60 watt dibagi 12, berarti 5 ampere. Berarti kurang lebih 3-5 ampere itu untuk lampu utama. Oke. Nah, sisanya itu adalah untuk pengisian ke aki. Dan biasanya untuk pengisian aki itu arusnya tidak terlalu besar teman-teman, karena dia arusnya hanya sebagai backup. Mungkin sekitar 1-2 ampere cukup, atau mungkin di bawahnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca petunjuk di aki motor kalian pasti akan melihat ada tata cara pengisian. Bisa diisi dengan 500 mA atau setengah ampere, atau dengan 1 ampere. Dengan 3 ampere ya. Dengan 3 ampere. Nah, kalau dengan 500 mA atau setengah ampere, itu lama pengecasannya sekitar 10 jam, ya kan? Dan apabila kita mengecas dengan ampere sebesar 3 ampere, itu lama pengecasan hanya 1 jam. Artinya itu fast chargingnya. Jadi kalau kalian mau pengisian cepat, pakailah 3 ampere. Tapi kalau mau pengisian lambat, ya udah pakailah yang setengah ampere, 10
10 jam atau semalaman cukup gitu kan. Jadi half wave yang dari spool itu setengah ke lampu, dan itu murni, apa yang diterima sama lampu itu murni langsung dari putaran spool. Jadi apabila putaran spool itu cepat, dia menghasilkan tegangan dan arus atau mungkin bisa dikatakan dayanya yang besar, makanya lampunya itu terang. Tapi kalau misalkan gasnya pelan atau di RPM rendah, dia mengikuti putaran mesin gitu. Jadi meredup. Nanti kalau digas terang seperti itu. Nah, kalau untuk pengisian aki yang half wave satunya lagi, itu dia melewati kiprok. Karena di kiprok lah dilakukan proses filter tegangan, ya. Nah, sedangkan untuk pengisian aki itu disarankan mulai dari 13,8 sampai sekitar 14,5. 13,8 sampai 14,5 itu bisa dikatakan itu adalah tegangan yang optimal untuk pengisian aki. Oke, jadi seperti itulah sistem half wave. Oke. Nah, kalau misalkan sistem full wave ini berbeda sekali dengan half wave. Nah, kalau kelistrikan tipe full wave itu lampu utama, pokoknya semua kelistrikan yang ada di motor itu dia mengandalkan dari spool. Tapi arus yang keluar dari spool beserta tegangannya itu sudah difilter terlebih dahulu oleh si kiprok. Seperti itu. Jadi full dari spool itu masuk ke kiprok dulu. Makanya kiproknya itu memang kiprok yang khusus, tidak bisa menggunakan kiprok yang bawaan dari motor yang half wave. Dia memang menggunakan kiprok yang full wave, yang benar-benar full DC seperti itu. Nah, jadi dari spool masuk ke kiprok, dari kiprok itu disebar untuk semua kelistrikan motor, ya, perlampuan, klakson, sein, rating ya kan, sama lampu rem, semuanya. Dan ada juga yang diteruskan ke aki untuk pengisian seperti itu. Nah, itulah sistem full wave. Nah, yang saya permasalahkan di sini adalah banyak teman-teman yang mengkomentarin salah satu konten saya. Dia bercerita motor saya sudah full DC, motor saya sudah DC kata dia. Apabila mesin mati, lampu bisa tetap dinyalakan seperti itu. Jadi tanpa menggunakan mesin menyala, si lampu sudah bisa menyala, ya kan? Jadi dia anggap itu adalah sudah full DC. Nah, ternyata setelah berapa lama dia cerita, kok kalau misalkan lampu LED-nya menyala, itu akinya ngedrop. Nah, saya langsung berpikir gini, kok bisa kalau misalkan lampu menyala akinya ngedrop? Artinya mungkin klakson jadi lemah atau nggak nyaring, ya kan? Oke, setelah dia bercerita seperti itu, saya langsung bertanya, itu sudah full wave atau masih half wave? Sudah rubah kelistrikan jadi full wave atau belum? Sudah ganti kiprok atau belum? Ternyata belum. Motor bebeknya itu masih menggunakan sistem half wave, tapi jalur dari spool jalur kabel kuning yang menuju ke lampu itu diputus, cuy. Itu diputus, lalu kabel yang dari spoolnya itu dibungkus, ya. Kabel yang dari spool itu dibungkus, lalu yang kabel sisanya lagi yang menuju perlampuan itu disambung ke kabel kontak. Kabel kontak kalau nggak salah warna orange atau coklat, saya kurang tahu lah. Kurang hafal, saya lupa dulu. Atau mungkin bisa juga dia sambungkan ke ini, flasher. Flasher itu yang dia ngambil positifnya aja. Karena kan flasher itu untuk sein, ya. Flasher itu untuk lampu sein. Nah, kalau misalkan flasher itu dia menggunakan listrik langsung dari aki. Karena dia menggunakan full DC. Karena dia sistemnya DC gitu. Jadi dia menggunakan dua kabel itu, salah satunya antara kabel kontak dan juga kabel yang menuju ke rating atau flasher. Nah, jadi kemungkinan dia menggunakan kabel itu, dan ternyata pada saat saya tanyakan benar. Nah, jadi saya jelaskan lagi kepada teman-teman. Banyak tutorial di YouTube yang perlu kalian pahami sebelumnya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, karena memang benar
banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube itu yang menjelaskan cara membuat motor menjadi DC tanpa mengubah jalur kelistrikan. Banyak sekali. Dan waktu dulu saya masih menggunakan motor Scorpio. Di situ saya terjerumus. Pada saat itu saya mau menggunakan lampu LED, ya kan zamannya dulu tuh katanya kalau lampu LED itu terang, ya kan. Lalu saya membeli lampu LED 6 mata. Lampu LED 6 mata itu dia sudah ada drivernya. Jadi kalau kata penjualnya, ya itulah, waktu dulu saya masih nggak terlalu paham ya. Jadi intinya nggak rusak nggak belajar gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya masih menggunakan sistem half wave, kan Scorpio half wave ya. Lampu LED itu walaupun sudah ada drivernya, dia jadi kedip-kedip. Jadi pada saat saya nggak ngegas, RPM masih rendah, dia lampunya kedip-kedip, redup lah. Tapi pada saat saya gas RPM tinggi, dia lampunya manteng. Tapi agak sedikit flicker, kalau saya bilang agak sedikit flicker. Jadi tidak rata gitu ya, tidak konstan lampunya nyala. Jadi ada sedikit flicker. Nah, nggak lama, nggak nyampe sebulan, mungkin 2-3 minggu, salah satu dari chopnya ya, kalau nggak salah tuh waktu itu LED-nya tuh masih menggunakan sistem chop, itu mati. Jadi lama-lama kok, kan dari 6 mata, kalau misalkan high beam dia 6 matanya nyala, tapi kalau misalkan low beam dia 3 mata nyala. Kok lama-lama mati ya, terus flickernya makin parah ya gitu. Nah, akhirnya saya cari tahu, oh ternyata kalau lampu LED dengan menggunakan sistem half wave listrikannya itu nggak akan awet. Dan ternyata benar, saya sudah praktekkan di motor saya. Lalu saya mencari tahu bagaimana caranya supaya Scorpio saya waktu itu bisa menjadi sistem DC, supaya awet untuk lampu LED yang saya gunakan pada saat itu. Nah, singkat cerita saya mengganti lampu LED-nya lagi, saya menggunakan dengan merek yang sama karena waktu itu reviewnya bagus kan. Tapi saya lakukan perubahan dulu di kelistrikan motor Scorpio saya waktu itu. Seperti yang tadi saya jelaskan, lampu yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kabel yang untuk penerangan yang warna kuning dipotong, ya kan? Diputus. Setelah kabel untuk penerangan dipotong, yang dari spool dibungkus, lalu yang untuk kelistrikan itu dijumper. Waktu itu saya masih ingat banget, itu dijumper ke kabel orange yang ada di CDI yang ada di sebelah kanan, di bodi sebelah kanan. Kalau nggak salah waktu itu kabelnya warna orange ya. Jadi kalau misalnya di CDI itu kabel warna orange itu adalah kabel yang langsung dari aki, dari kontak. Nah, waktu itu saya jumper, saya tambahkan kabel agak biar panjang untuk nyambung ke kabel warna kuning yang untuk menuju ke penerangan, ke lampu. Nah, singkat cerita itulah ya, saya pada saat awal-awal sudah selesai, saya bungkus, saya rapin semuanya, saya pasang lagi bodi motor, lalu saya coba nyalakan. Oh iya, mesinnya belum nyala cuy, tapi lampunya udah bisa nyala, anteng lagi, nggak ada flicker. Saya pikir berhasil nih, asik, nggak perlu lama-lama, ternyata triknya hebat gitu kan. Saya waktu itu udah, saya bawa jalan, nggak lama loh, kok ini lama-lama apa ya, lampunya redup. Kalau digas tinggi baru dia bagus gitu kan. Lama-lama kok klakson saya jadi nggak kuat gitu kan klakson Scorpio 2 kan stereo. Nah, kok nggak kuat gitu kan, nggak kuat untuk nyalain si klakson. Dan ternyata setelah saya pelajarin, ternyata sistem half wave itu adalah menyuruh si kabel spool untuk penerangan itu untuk istirahat, dan sistem perlampuan itu semua diambil alih dari kabel yang harusnya untuk mengisi ke aki, ya kan? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kabel untuk pengisian ke aki itu dayanya tidak sebesar untuk yang lampu.
Jadi selama ini saya tuh menggunakan tenaga dari aki dan lama-lama akinya ngedrop. Nah, seperti itu si mobil udah ngasih lampu kanan, emang perlu apa digas gitu loh. Aduh, ada gini. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi dari cerita panjang saya tadi, semoga teman-teman bisa paham bahwa apabila kalian memang mau melakukan perubahan, berubahlah di jalur spoolnya, jangan di kabel yang sudah keluar dari spool, karena itu hanya akan membuat kalian rugi. Jadi bagi kalian yang mau merubah kelistrikan, jangan asal main potong-potong kabel, lalu asal main jumper-jumper kabel, ya. Kalian rubah dulu jalur spoolnya, kalian rubah dulu jalur pengisiannya, kalian ganti dulu kiproknya menggunakan kiprok yang memang support full DC untuk pengisian cepat. Setelah itu baru kalian menggunakan aksesoris lampu yang kalian inginkan. Kalian mau masang lampu LED, mau yang lampu LED 30 watt, 40 watt, 50 watt, hajar semuanya. Kalian mau masang HID yang 35 watt, yang 45 watt, yang 55 watt, hajar semuanya. Hanya dengan modal merubah ke full wave, ya. Jika kalian mau merubah kelistrikan kalian menjadi DC, jadikanlah itu menjadi full DC. Jangan jadi DC-DC-an, oke? Jangan jadi DC-DC-an. Ya benar, DC-DC-an. Daya listriknya itu ngambilnya hanya dari aki gitu loh. Sedangkan si aki mendapatkan sumber pengisian juga setengah gitu loh, nggak full. Untuk saat ini memang saya masih belum bisa membuat konten cara merubah kelistrikan menjadi full wave. Tapi kalian bisa menonton tutorial-tutorial yang lain, ya. Jadi kalian harus perhatikan, apabila tutorialnya itu sampai merubah jalur listrikan di spool, itu artinya benar. Itu adalah tutorial untuk merubah menjadi full wave. Tapi kalau kalian hanya mendapatkan tutorial dengan sistem potong-potong kabel saja tanpa merubah jalur kelistrikan di spool, itu artinya hanya DC jadi-jadian. Oke? Itu aja masukan dari saya masalah kelistrikan, masalah modif kelistrikan di motor. Semoga berguna. Berhubung cuacanya tiba-tiba jadi nggak bagus, ya mungkin saya akhiri saja video saya saat ini. Semoga dari yang sudah saya ceritakan panjang lebar tadi, teman-teman bisa nangkep ya masalah merubah kelistrikan full wave, ya. Jangan sampai kalian terjerumus ke sistem DC-DC-an atau sistem asal DC, karena itu hanya akan membuat kalian rugi, ya kan? Dulu saya rugi sampai CDI saya mati hanya gara-gara itu. Jangan sampai kalian rugi yang lain. Oke? Dan mohon doanya supaya nanti ada dana supaya saya bisa membuat konten tata cara untuk nge-full waving, ya. Tapi sebenarnya banyak kok tutorial di YouTube yang untuk full waving. Jadi jangan ragu, kalian bisa melihat tutorial-tutorial dari channel-channel lain tentang full waving, ya. Oke, jadi saya harap vlog dari saya di pagi hari ini bermanfaat buat teman-teman, terutama bagi kalian yang ada keinginan untuk merubah sistem kelistrikan di motor jadul kalian, ya. Kenapa saya bilang itu motor jadul? Karena memang motor-motor jadul yang masih menggunakan sistem half wave. Oke, jadi semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik like apabila kalian menyukainya, dan jangan lupa bagi kalian yang baru saja datang ke channel saya, subscribe ya, ya. Awas loh kalau nggak subscribe. Pokoknya subscribe aja, karena subscribe itu gratis loh. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dadah. Aduh, untung gak jadi hujan. Tadi udah mau berhenti pasang jas hujan aja. Ternyata cuman ngeprank.